tepuk tangannya dong. Lagi tepuk tangan lebih rame lagi. Masya Allah. Biar yang di rumah juga semangat, yang udah ngantuk-ngantuk seger lagi jadinya. Nah buat jamaah Islam yang dirahmati Allah yang di rumah juga yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini kita membahas tentang tema yang luar biasa. Benarkah musibah bukan datang dari Allah, melainkan dari orang yang kita cintai atau yang dicintai? Nah nanti kita lanjut lagi pembahasan kita. Sebelumnya ada video tayangan lagi buat jamaah yang di rumah dan juga di studio ya. Tentang istri gerbek suami bersama wanita lain. Dan diduga ini selingkuhannya. Coba kita lihat tayangannya. Wuhui. Seperti inilah aksi Delima bersama keluarga besarnya saat menggerebek salah satu rumah kontrakan di Kelurahan Langkai, Kota Palangkaraya, Sabtu malam. Saat pintu dibuka, Delima langsung mendapati suaminya sedang berduaan dengan seorang wanita yang diduga selingkuhan. Ini siapa sama ya? Istrimu? Bukan. Abangmu? Sang suami dan wanita itu pun tak lagi bisa berkutik dan hanya bisa terdiam. Apalagi saat pihak keluarga menunjukkan bukti surat nikah dan surat perjanjian antara sang suami dengan Delima. Ini termasuk musibah atau bagaimana nih Ustadz nih, mohon izin nih Ustadz nih. Karena memang datangnya dari orang yang kurang bersyukur terhadap pasangannya kalau kita lihat. Mohon izin penjelasannya Fadol. Tepuk tangan buat guru kita Ustadz Daer. Terima kasih Bang Fadli, Ustadz Maulana, Ustadz Syam, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah riwayat di mana Rasulullah mengatakan, Laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha. Bukan golonganku, kata Rasulullah, yang merusak, yaitu takhbib, merusak suasana hati pasangan dari pasangannya. Jadi kalau wanita ke suaminya, suami kepada istrinya. Nah sekarang malah suaminya yang bikin rusak orang lain gitu. Al-Imam Zahabi menjelaskan yang dimaksud dengan apa yang diistilahkan takhbib itu adalah merusak hati. Merusak hati, ifsadul qalb al-mar' ala zawj. Yaitu merusak suasana hati seseorang. Lah sekarang dia sudah punya istri, coba. Punya anak pula, betul kan tadi ya? Ada anaknya, ada istrinya, ditelantarin berapa tadi itu? Ibu fokus gak tadi dengar berapa bulan? Gak fokus tadi, karena udah emosi, ya, udah kesel duluan. Nah, apakah ini musibah? Jelas musibah. Bagi seorang istri, dia coba rawat anaknya di rumah. Dia besarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Dia didik anaknya dengan akhlak yang baik. Misalkan seperti itu. Terus suaminya nggak ada kabar, nggak ada berita, tiba-tiba sedang apa? Sedang ngamar. Tahu ngamar tadi? Ditemukan di kamar. Apakah ini bukan musibah? Jelas musibah. Bagaimana buat orang yang melakukan itu? Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya, "Kafa bil mar'i itsman an yudayya man yakut." Cukuplah sebagai dosa yang menghantam seseorang bila mana dia menelantarkan keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Bukankah satu saja sudah berat Bu ya? Kata para suami, ngurusin lu aja satu gua ribet banget gitu kan. Apalagi dua kan gitu. Kenapa? Karena tanggung jawabnya dunia akhirat. Bukan cuma nafkah batin, nafkah lahir. Tapi bagaimana menjalankan ayat Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Sehingga apa yang tadi dikatakan tentang apakah ini musibah, jelas musibah. Harusnya suami jadi imam yang baik, betul enggak? Harusnya menjadi teladan yang mulia, betul enggak? Harus menjadi qawam yang bertanggung jawab, betul enggak? Oh semangat banget, betul. Inilah makanya ada musibah di situ. Tapi seperti yang guru kita sampaikan Ustadz Maulana, boleh jadi Allah ingin angkat derajat istri tersebut. Allah ingin gugurkan khilaf dan dosanya. Allah ingin tempatkan di tempat yang mulia. Karena yang baik hanya untuk yang baik. Yang buruk hanya untuk yang buruk. Enggak pernah ada salah istilah at-tuyur ala amsaliha taqa. Apa artinya? Unggas hanya akan hinggap dengan sesamanya. Kalau memang ini suami baik, pasti dia hanya akan bersama yang baik. Kalau dia enggak baik, pasti sekuat tenaga kita bilang kepada lalat bahwa nektar bunga, bunga itu harum, manis, dia tetap akan cari sampah. Dia akan cari yang bau, dia akan cari yang busuk. Itulah perumpamaan apa yang dikatakan oleh ulama, sekuat tenaga kita sampaikan.
bahwa bunga ini indah, tetap dia cari sampah. Tetap cari sampah. Cari sampah. Karena memang dia hobinya sampah gitu. Itu dia. Jadi Masya Allah. Terima kasih banyak Siap. Ustaz Taher. Tepuk tangan buat Ustaz Taher. Jazakallah khairan kasiran ilmunya. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan sama jamaah untuk tanya jawab sama guru-guru kita. Oke buat yang di rumah juga siapin pertanyaan nanti ya. Kalau gitu kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya Ibu. Ayo mana, oh di sini dulu nih. Wis. Mana tadi nih? Di bawah nih, wis. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri dulu ya. Iya. Nama saya Karsa Kacut. Siapa Bu? Karsa Kacut. Karsa Kacut. Oh namanya Karsa Kacut? Iya. Iya oke Bu, nggak apa-apa Bu. Dari Ciseeng. Dari Ciseeng. Dari masjid. Dari Masjid apa dari majelis? Majlis Atoibah. Atoibah. Ciseeng Bogor. Oke tepuk tangan. Ibu panggilan Ibu siapa namanya? Karsa Kacut. Panggilannya? Iya. Panjang juga panggilannya. Saya ke pertanyaan Bu kalau gitu. Iya. Pertanyaannya aja deh. Saya mau bertanya Pak Ustadz. Pak Ustadz Maulana. Oh boleh. Baiklah. Silakan Bu. Begini Pak Ustadz, tapi Iya. ya anak lawan nih Iya. sama orang tua. Yang ada musibah orang Kan tuanya. ada musibah orang tuanya Iya, kan. udah. Gimana itu hukumnya? Udah cek cukup. Ya makasih banyak waktunya udah habis. Assalamualaikum warahmatullahi Belum kelar. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebangatan semangat pertanyaannya. Silakan Ustaz dijawab. Izin Ustaz Air, Ustaz Sam. Makasih banyak ya Allah Engkau datangkan orang-orang yang bisa membuat kita bahagia di pagi-pagi. Ketahuilah, ujian itu tidak terlalu jauh dari diri kita. Ingat, ujian itu pasti berasal dari orang yang terdekat dengan diri kita. Karena Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita, ai orang-orang yang beriman, orang yang punya iman ya, orang yang punya iman ya, diingatkan sesungguhnya antara istri-istrimu. Kenapa ada yang juga ke belakang? Nggak punya ya? Dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Jikalau memang mereka itu membuat kamu tidak senang, maafkanlah dia. Tidak memarahi dan mengampunilah mereka. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maafkan, ampuni. Karena itu ujian. Tinggal bagaimana kita menyikapi ujian itu, betul tidak? Kata Ustaz Sam, ombak pasti datang. Tinggal bagaimana kita caranya mahir. Anak memang ujian. Gimana kita mahir? Nggak usah marah sama anak bayi. Kenapa bangun tengah malam? Ini jam 1. Mana tahu dia jam 1. Jadi diri kita yang harus peka. Betul? Tepuk tangan buat Ustaz Maulana. Masya Allah. Sian. Udah jelas-jelasin tuh Bu, jelas. Yang namanya susah disebut. Kita kasih lagi. Satu lagi yo yang mau nanya boleh silakan angkat tangannya yo. Sini sekarang dari tengahnya dulu deh. Ya ayo silakan. Iya. Baru kali ini aku lihat orang pakai kacamata yang disimpan di atas. Ya, silakan Ibu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Saya mau bertanya kepada Ustadz Sam aja. Ustadz Sam aja boleh Siap, Ibu. Namanya Nama Ibu? saya Siti Maimunah Ibu dari Maimunah. Majelis Taklim atau Yibah Ciseeng Bogor. Woi Masya Allah, tepuk tangan. Emak saya. Gitu. Ya, Oh iya. Ustadz Sam, Iya. bagaimana dengan orang yang selalu gibahin orang lain, Pak Ustadz? Terus kalau digibahin balik, apa itu tandanya musibah? Itu tandanya musibah Ustadz. Oh, Saya iya. mau ya hanya itu mungkin Itu aja, pertanyaan Ibu. saya. Iya. Iya. Sudah? Udah deh. Oh udah deh ya. Iya. Sebelum dijawab saya ucapkan terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
jamaah di rumah, jamaah di studio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita di ayat-ayat sebelumnya dalam surah Asy-Syura ini. Sebelum tiba kita di ayat 30 tadi, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pernyataan bahwa dialah yang membagi-bagi rezeki pada kita. Dialah Allah yang memberikan kita kesehatan, dialah Allah yang memberikan kita kehidupan, dialah Allah yang memberikan banyak nikmat kepada hambanya. Lalu Allah menegur, ada pula orang-orang yang mungkin disempitkan rezekinya, orang yang terkena penyakit, orang yang susah hidupnya, orang yang mungkin sedang ada ujian masalah dalam hidupnya. Bisa jadi Allah kasih itu karena disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Apakah kalau kita digibahin orang, bisa jadi karena kita juga pernah gibahin orang? Maka jawabannya adalah betul. Kenapa? Makanya ada ulama mengajarkan kepada kita, jangan kau berteman dengan orang yang suka menceritakan keburukan orang. Karena kalau kau tidak bersama dia, kau lagi yang diceritakan keburukannya. Jangan kau berteman dengan orang yang suka adu domba. Karena kalau kau bersama dengan dia, nanti kau nggak ada, kau lagi yang diadu domba. Maka subhanallah, jangan sampai kita menceritakan keburukan orang lain. Salah satu yang membuat pahala tidak bisa menembus langit, amalan dan pahala daripada amalan tersebut tidak bisa menembus langit pertama adalah ketika seseorang menceritakan keburukan orang lain. Allah tutup ayat ini dengan mengatakan wa ya'fu an katsir, dan dia Allah banyak sekali memaafkan kesalahan manusia. Berarti kalau kita udah tahu, mindset kita sudah mengatakan, oh musibah saya ternyata karena kesalahan saya sendiri, maka jangan putus asa responnya. Wa ya'fu an katsir, Allah itu memaafkan, maka banyak-banyak bertaubat. Karena setelah dimaafkan sama Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi itu yang menjadi penyebab hilangnya daripada susah kita. Orang kita sadar, ya Allah ternyata saya sakit ini karena saya banyak dosa, maka taubat sama Allah, Allah itu memaafkan banyak-banyak kesalahan kita. Setelah Allah maafkan kesalahan kita, bisa jadi dengan itu Allah sembuhkan sakitnya. Amin. Ada yang susah ekonominya, dia langsung berpikir muhasabah, oh ini karena dosa saya bergibah, saya ini segala macam. Lalu minta maaf sama Allah, minta maaf juga sama orang yang dizolimi. Maka dengan itu Allah maafkan kita dan Allah kembalikan seperti sedia kala. Amin amin ya robbal alamin. Jadi gitu Ibu Siti Maimunah, terima kasih banyak pertanyaannya. Jangan-jangan yang gosip temen yang di bawah tadi. Kayaknya dong buat Ibu Siti Maimunah, makasih banyak Ustadz Syam. Satu lagi kita kasih kesempatan ya yang dari sebelah sini mau nanya, boleh silakan angkat tangannya. Bagian atas sekarang, ayo. Mana ini Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sunarti dari Majelis Taklim At-Thayyibah Ciseeng Gunung Kapur, Bogor. Bogor, wow, Gunung Kapur lebih lengkap nih. Banyak kapur. Silakan pertanyaannya, Tanya dong Bu. Ustadz, Iya, mau boleh. bertanya ke Ustadz Ahmad Ridwan. Oke. Adanya musibah itu kan biasanya dengan keluhan ini dan itu. Dan biasanya membuat kita bisa lebih bersyukur. Tapi apakah benar kalau musibah itu datangnya dari orang yang kita sayangi ya Ustadz? Bukannya itu bentuk kerinduan dari Allah kepada kita Ustadz? Oh gitu, Itu itu aja aja. dah.
Itu aja dah ya. Itu aja ya. Mau yang lain ya. Nggak ada lagi. Itu aja udah panjang Udah gitu ya. ya. Makasih banyak. Ya, dah, ya. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya gini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Ya, silakan mohon izin dijawab Ustaz Taher. Ya, izin Ustaz Maulana, Bang Fadli, Ustaz Syam. Apakah benar bahwa itu adalah bentuk kerinduan Allah dan kasih sayang? Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seseorang, persis apa yang dikatakan Rasulullah dalam riwayat Tabrani dalam kitab Mu'jam Al-Awsat. Apa itu katanya? Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Allah jika senang, jika sayang, jika suka, jika rindu, jika kangen, maka Allah akan menguji kaum tersebut. Jadi kalau semua nih jamaah yang hadir di sini, Ciseeng ya tadi ya, dari Ciseeng, Gunung Kapur kan, Bogor Jawa Barat kan, Indonesia, Asia Tenggara ya, maka Allah sayang sama kita. Baik yang di rumah maupun yang di studio, jika dapat ujian dari Allah, ini dia patokan hadisnya, ibtalahum, Allah pasti akan berikan cobaan tadi, ujian tersebut. Cuma catatan seperti yang disampaikan guru kita. Catatannya apa? Bahwa kata Ustadz Maulana, fa in radiya dalam hadis tersebut. Kalau dia ridha, falahu ridha. Wa in sakhita falahu sukht. Kalau dia enggak ridha, ridha itu kata lainnya ridwan Ibu. Gitu ya. Kalau dia enggak ridwan, gitu ya. Kalau dia tidak ridha, maka baginya adalah kemurkaan. Nah maka apa yang disampaikan dalam pertanyaan tadi benar banget. Allah lagi sayang ya? Iya. Allah lagi rindu ya? Iya. Allah lagi kangen ya? Iya. Makanya kalau kemudian hidup kita kok kayaknya nggak ada ujian nih. Boleh bertanya Ibu. Jangan-jangan lagi diulur. Jangan-jangan diistidraj. Dibiarkan kita terus menjauh dari rel, nggak taunya alih-alih pengen ke Sumatera, nyampenya ke Sumedang. Jauh nggak? Jauh banget ya kan, begini. Awalnya kita mau lurus kok dibiarkan membelok. Itu tandanya Allah nggak rindu sama kita. Itu tandanya Allah nggak kangen sama kita. Itu tandanya Allah nggak suka sama kita. Makanya apa? Semua nabi pernah mengalami ujian. Asyaddan nas bala'an humul anbiya. Dulu yang paling besar ujiannya bahkan para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang yang level keimanannya di bawah nabi. Terus yang levelnya di bawah. Terus yang paling bawah lagi. Artinya disesuaikan jenis ujiannya dengan kadar keimanannya. Makanya kalau tadi ditanyain Ustaz gimana ya, benar gak sih Allah sayang kita? Betul. Yang penting adalah berbaik. Berbaik apa? Sangka. Jangan ngedumel. Jangan gerutu. Jangan apa lagi? Suuzon. Jangan apa lagi? Apa? Ngambekan. Jangan pundungan. Jangan apa lagi? Ah itu dia. Pokoknya kalau sudah datang ini langsung pakai cara berpikir kita. Allah ingin yang terbaik dari kita. Allah ingin memberikan yang terbaik dan istimewa untuk kita. Gitu ya. Siap ya Ciseeng ya? Oh siap, Ciseeng harus siap dong. Harus Ciseeng siap. Apalagi ada Gunung Kapurnya. Kan buat belajar lumayan mesti kapur buat tulis. Zaman dulu Pak. Iya, makasih banyak Ustaz Taher, tepuk tangan Ustaz Taher, Masya Allah luar biasa ya. Jadi memang bicara masalah tentang pembahasan kita hari ini, bicara masalah musibah itu nggak melulu datang dari lain-lain, dari jauh-jauh. Ternyata dari diri kita sendiri itu bisa, ini saudara-saudara, bentar jemaah, ya Allah ini kenapa Ibu? Ibu kenapa Ibu cemberut? Ibu pegang, coba Ustaz, ini ada yang cemberut. Kalau ada yang cemberut kita harus aware, kenapa? Ini Mas Fadli, gara-gara bahas musibah, saya jadi ingat sama suami saya. Alhamdulillah. Kenapa suaminya? Sadar. Kenapa suaminya? Sering marahin suami. Ya Allah. Takutnya nanti jadi musibah. Wah, ini pasti. Bu. Coba lihat. Coba lihat Bu. Ibu minta maaf sama suami, lagi nonton. Bah, maafin mama ya. Love you. Ih, tuh orang kalau punya istri enak. Ayu gitu. I love you. Saya. Coba kalau Ustaz. Anak-anakku, maafkan saya.
Gak seru. Ya udah nanti kita lanjut lagi. Buat yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah.